selama proses berkepanjangan ini kan Pak Jokowi bukan main-main. Beliau sudah 17 kali datang ke Papua. Tetapi ada anomali lah kalau kita mau katakan bahwa pra dan pasca beliau datang ke Papua itu konflik-konflik yang terjadi di sana itu sudah lebih mengarah kepada sarana-sarana pemerintah. Itu kan MPR for Papua ada sedikit polemik lah yang saya dengar terjadi di masyarakat. Ada siaran pers yang dikeluarkan oleh Ketua DPD. Itu gimana ceritanya sebetulnya? Emang ada konflik secara pribadi atau sebenarnya nggak ada apa-apa? Sebetulnya tidak ada. Beliau tiba-tiba memunculkan itu kan. Yang kemudian saya ikut baca dan saya sebetulnya sesali. Apakah Ketua DPD dia paham nggak tentang konstitusi? Bang, nama Yoris Rawoya itu kan ada sisi kekagumannya, ada gambaran ketangguhannya, ada juga gambaran kegarangannya waktu muda. Itu bisa jelas sedikit, kenapa kok waktu muda dikenal garang sekali sosok Yoris ini? Sebetulnya tidak juga, ini kan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya kan lahir tumbuh besar di Papua. Baru hijrah ke Jakarta sekitar tahun 70-an itu kan. 90. Nah, saya karena dari kecil itu kan hobi olahraga, terutama olahraga keras. Saya dulu ikut tinju, pernah sampai juara Papua, kemudian saya karate sampai dan 6, pernah jadi ketua umum Inkado, ya kan. Nah, kemudian terbangun oleh situasi Papua pada saat itu kan, di Papua itu terutama pemuda di sana kita itu tidak pernah mengikuti pola-pola seperti di Jakarta sini dengan gaya-gaya yang suka kroyok dan lain sebagainya. Nah, saya masuk ke Jakarta sini, kemudian saya lihat kok di sini kan mulai banyak itu ada geng segala macam ya. Namanya juga ke Jakarta ini kan harus bagaimana bisa survive dan eksis kan di ibu kota negara nih. Dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian bersentuhan dengan banyak rekan-rekan yang kemudian jadi satu kan. Dan saya tumbuh besar di Pemuda Pancasila dari pertama dan sampai sekarang. Nah, karena mungkin ya orang melihat sosok kemudian stigma, ini kan soal stigma aja nih kan, seakan-akan Pemuda Pancasila jadi garang. Sebetulnya tidak kan, tadi saya bilang tak kenal maka tak sayang itu. Jadi ya, tapi lama-lama terbiasa, orang mulai kenal. Masih banyak juga yang begitu ketemu saya, loh kok sendiri gitu kan. Karena kan pertanyaan yang kenapa memang saya siapa kan, tapi ya itu stigma tadi kan. Kedua memang karena faktor usia juga kan. Dan saya ini kan sekarang udah 73 tahun, baru 73 tahun kan. Jadi yang bener. Iya, jadi kadang-kadang proses sejarah ini kan banyak kan. Jadi ya kita bisa tumbuh di situ. Nah, saya mulai berkenalan di situ dengan segala masuk dari Pemuda Pancasila, terus mulai sebagai aktivis, kemudian masuk Golkar, berproses di dalam politik, kemudian menjadi anggota MPR di akhir masa jabatan periode Orde Baru dulu Pak Harto 5 tahun, kemudian mewakili apa Bang MPR waktu itu? Papua. Dari Papua. Kemudian reformasi 2004 masuk dari Golkar untuk DPR. 2004 sampai 2014. Berhenti terus 2019 masuk DPD sampai sekarang. Nah itu tadi tuh 73 tahun tapi kelihatannya masih muda begini. Sebetulnya ya mungkin casingnya aja Pak. Tapi casingnya muda lah. Yang penting kalau saya hidup itu harus dinikmati dan disyukuri. Sebagai berkat dan kita jalani aja dengan tidak terlalu ambisius lah, berpikir yang enggak. Artinya kita harus bisa menakar diri kita, berkaca, mampu nggak, kalau nggak bisa ya
jalan aja. Ini bukan karena stem cell nih kan sekarang kan. Oh, saya nggak pernah. Jadi saya ini orang yang kadang-kadang saya ini tidak pernah ikut gaya-gaya olahraga kayak sekarang, toko-toko golf, tenis, nggak pernah. Saya nggak pernah. Bela diri aja. Tetapi menjadi kewajiban mensugesti diri untuk harus ada olahraga yang teratur, rutinitas seperti berenang, jalan kaki telanjang, push up, plank, kayak begitu aja. Jadi yang ringan sendiri untuk itu. Kedua, saya ini tidak pernah ya seperti yang lain ke salon, nggak pernah, Bos. Jadi ini gitu ya? original aja. Originalnya apa begini? Jadi buat apa juga? Udah tua juga kan. Jadi nggak nikmati aja gitu kan. Itu waktu itu menikmati juga nggak citra garangnya Yoris itu? Ya tadi saya bilang sebetulnya nggak, akhir-akhir ini baru dengar dari orang setelah kenal, Mas, di mana-mana gitu. Terus kalau kemana, foto dong Pak Yoris, apa segala macam. Kayak kemarin saya hari Minggu tuh ada ketemu satu keluarga, nggak tahu gimana. Terus ibunya datang, Pak bisa minta foto nggak? Saya mah boleh aja, di mall di Plaza Indonesia. Terus ayo dia panggil Pak ke sini. Terus dia bilang, Pak Yoris ya, saya bilang, oh iya kenapa ya? Dia bilang sama suami saya udah bilang ini Pak Yoris katanya. Tapi ya itu proses-proses hidup yang penting jangan kita yang mengaku kita hebat, tetapi biar orang lain berkata siapa kita kan, dan kita jalani itu dalam proses-proses yang natural aja. Oke. Ini kan ada dua organisasi yang pada saat kita sebut Yoris Rawayai, itu di belakangnya tuh ada seperti bendera Pemuda Pancasila dan Golkar. Ya. Nah itu gimana membagi waktunya tuh antara Pemuda Pancasila dan Golkar? Sebetulnya satu-satunya organisasi pemuda yang saya ke Jakarta dan saya mau mulai kenal Mas Yapto, dan saya bergabung di situ sampai sekarang, belum pernah sana. Golkar juga sebagai pilihan politik pada saat itu kita berproses, kita mendukung program-program Golkar dari DKI sampai naik menjadi pimpinan di tingkat nasional, kemudian masuk ke DPR dari jalur Golkar. Jadi saya pikir yang penting konsisten aja kita melihat visi daripada organisasi itu kan. Jadi saya hanya dua aja, Pemuda Pancasila A dan SPSI. SPSI ini kan satu proses panjang kan. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Iya. Jadi ya itulah yang bisa. Nah itu perjalanan dari Golkar kemudian memutuskan saya jadi senator dari Papua. Mungkin meninggalkan Golkar dulu tuh Bang atau gimana? Iya, jadi saya setelah MPR kemudian DPR. Nah, saya melihat dinamika di dalam DPR waktu itu kan bagaimana kita ini kan harus memperjuangkan daerah. Ya. Itu pertama. Ternyata dalam sistem kita kalau DPR itu kan representasi dari partai politik. Jadi ada asas kepatuhan, harus patuh dan taat kepada aturan-aturan itu. Nah kemudian DPD ini kan muncul. Ya. Ini kan baru setelah reformasi, baru periode ketiga dan keempat sekarang. Yang lebih banyak saya melihat bahwa DPD itu kan independen sebagai senator dan dia lebih fokus untuk menekuni tugas-tugas dia yang diamanatkan oleh konstitusi. Nah, kemudian saya waktu selama proses di DPR saya melihat ke depan saya harus bagaimana mengabdikan diri saya untuk membangun Papua. Nah itulah kenapa tanggal 19 Desember 2019 yang lalu pasca pelantikan DPR, MPR, DPD, kami dari Papua dan Papua Barat pada saat itu belum jadi pemekaran 6 provinsi ini, kemudian membangun satu komunikasi apa yang harus kita perbuat untuk bagaimana memajukan Papua dengan berbagai macam kompleksitas persoalan-persoalan dari sudah 7 presiden
Ya kan, masalah Papua ini dari waktu ke waktu berganti rezim, berganti presiden, tapi tidak pernah terselesaikan substansi persoalannya. Dan sampai sekarang ini kan, ini mau presiden ke-8. Nah, kita sepakat waktu itu, kemudian kita melihat secara konstitusi di mana kita harus main. Waktu di DPR ada kaukus Papua waktu itu. Tapi sulit bisa berkembang karena tadi saya katakan kalau kaukus itu harus lintas fraksi yang ada di situ. Nah, lintas fraksi semua ini kan semua tidak punya persepsi yang sama melihat persoalan, dibicara secara makro. Nah, kemudian kami waktu itu melihat di dalam konstitusi pasal 10 di MD3 itu MPR boleh membuat satu alat kelengkapan dalam rangka mencerdaskan bangsa melalui 4 pilar itu. Nah, kami komunikasi, akhirnya kami bangun satu forum yang disebut dengan Forum MPR for Papua. Jadi hanya 21 orang, terdiri dari DPR dan DPD. Proses perjalanan waktu itu kami tanggal 19 Desember 2019 itu kami bersepakat bahwa bagaimana kita bisa merancang dan membuat satu konsep strategis agar itu bisa menjadi legacy di akhir masa pemerintahan Jokowi. Yang kami mulai coba membangun komunikasi dengan pemerintah, kemudian berbagai macam pihak untuk. Nah, terhalang 3 tahun karena COVID, tapi bukan berarti berhenti. Dan sekarang ini berproses itu sedang berjalan terus kan, kita melihat untuk bagaimana kita. Siapa harapan kita ini kan, masa sih masalah Papua dari dulu sampai sekarang udah lebih dari 70 tahun kan. Jadi masih ada perbedaan substansi, penafsiran dari masing-masing pihak kan. Tetapi kami mau hadir sebagai solusi, bukan sebagai pemantik untuk bagaimana menyelesaikan. Nah, maka itulah saya melihat bahwa tidak bisa ambil posisi itu di DPR. Tapi ambil posisi itu di DPD sebagai senator kan. Nah, apalagi sekarang ini dengan daerah otonomi baru kita kan sudah cukup banyak dan kita akan melakukan konsolidasi terus. Nah, di sisa waktu saya dengan umur segini, saya berharap bahwa ini legacy yang harus saya tinggalkan ke depan untuk itu. Tadi itu apa, Bang? Substansi permasalahan, inti pokok permasalahan di Papua itu apa sebenarnya? Sampai kemudian hingga 7 presiden ini belum selesai, mau ke-8. Memang ini susah. Ini kan soal memahami Papua secara utuh dalam aspek politiknya kan. Kan saya kebetulan bersyukur karena dalam proses penyelesaian Papua saya terlibat pada saat reformasi itu, ikut di dalam tim 100 yang ketemu dengan Pak Presiden Habibie dengan jajaran kementerian pada 26 Februari. Kemudian kami menyampaikan pandangan kami dari Papua. Sorry Pak, 26 Februari 99 berarti? Iya. Kemudian itulah pertama kali dialog yang dilakukan oleh pemerintah dan perwakilan dari Papua yang menghasilkan otonomi khusus itu. Memang situasi pada saat itu kita harus pahami juga bahwa pada kondisi Indonesia mengalami situasi extraordinary, kita tahu reformasi pada saat itu, sehingga pergantian pemerintahan yang relatif cukup cepat, Pak Habibie tidak lama, kemudian Gus Dur, kemudian di Megawati, baru Ibu Megawati menandatangani otsus itu. Tapi ada satu proses dialog untuk penyelesaian Papua, di mana ada kompromi di situ melahirkan otonomi khusus itu. Sebab kita referensi dulu itu memakai otsus itu referensi dari Komite 24 dekolonisasi dari PBB, dan kami sudah membangun komunikasi. Nah, memang ada masalah-masalah substansi yang kita lihat masalah Papua karena sampai sekarang masih ada perdebatan pendapat. Karena masalah Papua ini kan berbicara dari konteks kemerdekaan. Waktu itu kan Hatta tidak sejalan dengan Yamin dan Bung Karno. Kemudian proses dekolonisasi sesuai dengan piagam PBB dekolonisasi bahwa semua daerah-daerah jajahan
harus dimerdekakan sebelum abad ke-18. Nah, disitulah dibentuk komite yang disebut dengan Komite 24. Papua termasuk ada di dalam. Oh, oke. Nah, masalah Papua ini mulai dari 49 KMB, meja bundar dulu. Kemudian ada proses-proses panjang yang menurut sejarah kan sudah cukup panjang. Dan itu sampai ini hari generasi Papua yang masih penuh dengan idealisme tentang freedom yang diharapkan itu masih terus menyala, karena mulai dari integrasi 61 sampai dengan sekarang kita dulu kepingin, terutama zaman Pak Harto dulu ya kan, bagaimana mengindonesiakan orang Papua, ya kan. Tetapi ternyata itu gagal karena ada persoalan PKI 65. Ya. Jadi integrasi tahun 61, 63, kemudian 65 PKI, bangsa sedang fokus urus PKI itu. PKI apa segala macam, sehingga terabaikan. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang kalau kita mau runtut dia dari awal sampai sekarang sulit kita bicara hanya dengan waktu yang relatif singkat. Tapi minimal cukup banyak referensi. Kami sudah coba untuk komunikasi sampai ke sana. Jadi kalau saya sekarang, terutama di era Pak Jokowi, ya. Kita mesti tahu, karena saya hadir pada tanggal 29 Desember 2019, Pak Jokowi hadir di Papua untuk ikut merayakan Natal bersama. Kemudian beliau memberikan statement. Pada saat itu orang Papua menganggap Pak Jokowi sebagai penyelamat. Oh, oke. Penyelamat karena dia waktu itu punya dalam pesan beliau itu kan, pertama bagaimana beliau memberikan amnesti tingkat tokoh-tokoh pejuang, kemudian membuka ruang demokrasi dengan mendatangkan media-media asing untuk situ. Ketiga, menyelesaikan persoalan HAM berat yang sudah disepakati oleh Komnas HAM, ada 3 daerah waktu itu, untuk bisa diteruskan, dan pendekatan dari hati, dengan hati untuk menyelesaikan Papua. Nah, kita lihat selama proses berkepanjangan ini kan, Pak Jokowi bukan main-main. Beliau sudah 17 kali datang ke Papua. Tetapi ada anomali lah kalau kita mau katakan, bahwa pra dan pasca beliau datang ke Papua, itu konflik-konflik yang terjadi di sana itu sudah lebih mengarah kepada sarana-sarana pemerintah. Dan menurut Amnesty International di periode pertama Pak Jokowi itu kan pelanggaran HAM yang terbesar. Tapi oke lah, kita punya komitmen Forum Papua ini untuk hadir sebagai solusi, sehingga kita mencari cara yang bagaimana untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah untuk bagaimana bisa menyelesaikan persoalan Papua yang memang kalau bicara Pak Jokowi ini kan tinggal Oktober tanggal 20 selesai. Terhalang 3 tahun COVID. Tetapi minimal Pak Prabowo bisa melanjutkan, karena ini kan melanjutkan, dan Pak Prabowo punya banyak pengalaman terutama soal Papua. Penyanderaan Mapanduma dulu beliau yang selesaikan, ya kan. Seperti sekarang ada pilot, tapi kan dulu Pak Prabowo begitu cepat dan selesai. Sekarang ini sudah 1 tahun lebih dan berbagai macam hal. Memang kalau kita mau lihat pembangunan secara physically itu di Papua apa yang kurang. Tetapi yang menjadi problem itu kan bagaimana membangun manusia, sumber daya manusia yang generasinya sudah sekarang generasi muda dengan teknologi yang begitu canggih sekarang. Banyak ribuan sudah ke sekolah, baik ke Jakarta, kemudian ke luar negeri dengan wawasan. Kemudian teknologi bisa membuat jaringan dan network mereka sampai sudah kemana-mana kan kita lihat. Jadi saya pikir itu bukan menjadi hambatan. Kita tetap dorong dengan Forum Papua ini kan. Apalagi nanti 20 Oktober ini dengan pelantikan 24 senator yang baru, nanti kita akan lakukan konsolidasi pada tanggal 24 Mei ini untuk bagaimana menyamakan persepsi, kemudian melihat proses-proses ke depan dari Papua, karena itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalau Bang Yoris misalnya ditanya tentang bagaimana menyelesaikan Papua, itu kira-kira persoalan Papua ya, jawabannya apa? Persoalan Papua akan selesai bila apa tuh Bang? Kalau saya membuka diri, kan tuntutan dari Papua itu kan dialog. Cuma
bagaimana mekanisme dialog yang pertama pemerintah masih belum mau. Masih keras. Kami juga sudah pernah sampaikan ke pemerintah waktu Pak Jokowi di periode yang pertama kita bentuk tim dialog nasional waktu yang dipimpin oleh Pak Terneles almarhum, saya termasuk yang di dalam. Sebetulnya konsep itu sudah kita lakukan juga waktu itu dengan LIPI, dengan Muridan CS dan teman-teman untuk bagaimana ada 4 masalah pokok di Papua yang perlu untuk duduk secara bersama-sama. Tetapi jujur saya harus katakan masih ada ego sektoral, sehingga kesannya kan Jokowi berjalan sendiri. Kami kan sudah pernah meminta kepada Pak Jokowi, apa sih Bapak mau apa kita menyelesaikan Papua? Bagaimana caranya kan? Sampai kita bilang kami siap untuk bisa bikinlah satu grand design besar yang bisa mengakomodir semua. Kemudian mari kita laksanakan secara berkolaborasi. Sorry Bang, itu 4 masalah pokok itu apa itu Bang? Ya tentang HAM, diskriminasi, ekonomi yang sekarang itu kan ada di dalam buku roadmap Papua itu kan. Itu masih ada kan, dan itu sampai sekarang kita lihat masih belum terselesaikan dengan baik. Sementara aksi-aksi kekerasan yang terjadi dari waktu ke waktu ini kan membuat masyarakat merasa antipati. Saya ambil contoh begini. Egyanus Kogoya yang sekarang tokoh yang di Nduga, yang sekarang dia umur sekitar 25 tahun sekarang. Kenapa di kabupaten itu yang dikenal paling ekstrim? Dan relatif kombatan mereka itu di bawah 25 tahun. Itu dulu 20 tahun yang lalu, ingat proses Mapanduma dulu, ekspedisi yang kemudian Prabowo terjun dan membebaskan itu. Nah, orang tuanya dibunuh, famili dan lain-lain. Nah, mereka ini kan timbul antipati karena melihat, merasakan. Kemudian pemerintah tidak pernah melakukan healing kepada mereka atau menyapa mereka, mentouch mereka, membiarkan itu. 20 tahun kemudian baru membangun kabupaten Nduga yang sekarang. Nah, banyak hal-hal begitu yang ini kan manusia, dia merasakan, dia melihat. Tetapi kalau saya ya kita jangan terus itu menjadi catatan yang kita harus mencari solusi. Bukan sebagai pemantik yang memanas-manasi kan, tetapi bicara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas kami itu kan bagaimana untuk mampu hadir sebagai solusi dan menyelesaikan ini dengan membuka komunikasi dengan seluruh stakeholder. Oke. Nah ini orang kalau bicara Papua adalah Yoris adalah Papua katanya. Terima kasih kalau itu memang. Nah, kenapa nggak memimpin di Papua jadi gubernur gitu kan? Tapi kenapa pilih jalur senator? Saya belum bermimpi sampai ke situ ya. Tapi biarlah, artinya begini, mengabdi itu kan tidak harus menjadi harus mempunyai posisi. Tapi apa yang kita bisa memberikan, walaupun bisa titik garam, tapi bisa ikut menghanyutkan kan. Jadi saya ya karena mungkin dalam proses era reformasi dari tim 100 itu kan saya ikut dalam proses itu. Kita membentuk Foreri, kemudian kita bikin kongres adat, kemudian Presidium Dewan Papua, almarhum Pak TSLY, dan sekarang tokoh-tokoh senior itu sudah pass away kan dari waktu ke waktu. Jadi emang agak susah, tinggal kita nih laskar-laskar yang tak berguna nih yang bisa. Bang, itu kan MPR for Papua ada sedikit polemik lah yang saya dengar terjadi di masyarakat. Ada siaran pers yang dikeluarkan oleh Ketua DPD. Nah, itu gimana ceritanya sebetulnya? Emang ada konflik secara pribadi atau sebenarnya nggak ada apa-apa? Sebetulnya tidak ada. Beliau tiba-tiba memunculkan itu kan. Yang kemudian saya ikut baca dan saya sebetulnya sesali. Apakah Ketua DPD dia paham nggak tentang konstitusi? Iya kan? Masa ini barang MPR for Papua itu resmi loh. Ada keputusannya, kemudian dilantiknya pada tanggal dan dihadiri oleh semua MPR, pimpinan MPR.
21 orang itu ya? Ya, dari sudah berjalan cukup lama, tiba-tiba muncul ini di era proses-proses pemilihan pimpinan DPR nanti tanggal 20, tiba-tiba ada muncul ini. Jadi saya pertama baca, apakah Pak Ketua dia mengerti tata negara ini kan, atau tidak gitu kan? Ya. Kita di DPD ini tidak bisa mendeklarasikan diri sebagai oposisi, ingat, karena kita bukan partai politik kan, atau kita bukan LSM. Ini kan representasi dari perwakilan masyarakat, dan tugas kita bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi sesuai dengan tentang pengawasan, legislasi, dan anggaran, dan bersama-sama dengan pemerintah. Nah, beliau ini kan mencoba mengagens pemerintah, berhadapan dengan pemerintah di era kepemimpinan kita sekarang, sehingga hampir semua anggota DPD itu resah. Ini mau kemana arah ketua ini kan? Dia mau membawa DPD ini ke depan kemana? Mau jadi oposisi? Apalagi beliau kemudian mendeklarasikan diri untuk menjadi presiden, kemudian ikut mendorong untuk 0%. Ya, threshold 0%. Ya, segala macam ini kan jadi aneh gitu kan. Tapi kalau secara pribadi sih nggak masalah kan? Oh, saya secara pribadi masih bagus, apalagi kami sama-sama dari Pemuda Pancasila. Dan itu menjadi komitmen kita dulu, memilih beliau dulu kami, dan itu menjadi komitmen. Jadi sebenarnya sama Pemuda Pancasila kan. Cuma dalam proses perjalanan ini kan tiba-tiba beliau tidak pernah mau berkomunikasi dengan kami ini atau tim di DPD ini dengan alat kelengkapan. Kemudian beliau berjalan sendiri kan. Dan narasi yang beliau bangun itu kan sulit sekali dicerna secara akal sehat gitu, jadi takdir lah segala macam lah, jadi apalagi mau against pemerintah kan nggak mungkin. Kita harus bermitra, itu kan konstitusi mengatur itu kan. DPD itu kan begitu kan, senator kan. Sudah ketemu dengan ketua Lanyala? Sering masih. Oh, masih sering itu? Masih sering. Itu ketawa-ketawa atau ngomongin rilis kemarin? Saya sebetulnya dalam proses ini ketemu secara formal aja, kayak di ada rapat, ada apa. Tapi sudah tidak berbicara tentang hal-hal yang menyangkut proses ke depan kan, karena sudah beda pilihan. Jadi bisa aja deh. Jadi kalau kita kulik lagi, jadi nanti jadi lebih panas ini. Kita gini aja lah, kita bicarakan visi ke depan seorang Yoris. Ini saya lihat kan, ini kita di perpustakaannya Bang Yoris nih. Ini buku-bukunya suka baca loh. Ini karena staf aja, dia bikin tebus di perpustakaan, saya nggak mau. Ini bukan perpustakaan, tapi ini koleksi. Koleksi, karena saya hobi mengumpul koleksi, kemudian membaca. Jadi kalau seperti tadi Hendri kasih buku, momentum boleh. Nah, ini cukup banyak yang saya simpan. Jadi kalau bicara, dan memang paling banyak masalah tentang Papua. Ya kan? Jadi ada proses itu, tidak harus bilang ini apa perpustakaan, enggak lah, bukan. Tapi kan pribadi aja. Visi ke depannya pastinya juga ditopang dengan kecintaan Abang terhadap buku kan. Membaca dan lain-lain. Apa Bang mimpi seorang Yoris Rawayai buat Indonesia ke depan? Saya kira secara umum pasti dong, kita harus punya semangat, idealisme bahwa kita sekarang cita-cita bagaimana menuju 2045, 100 tahun Indonesia Emas ini. Kita harus menyiapkan generasi sekarang, dan saya selalu tanamkan terhadap generasi muda sekarang dengan kemana-mana. Sekarang itu tugas kalian belajar dan bermimpi. Lakukan itu untuk ke depan. Walaupun tantangan sekarang itu kan dengan keterbukaan, ada media, apalagi sekarang algoritma AI ini kan, jadi serba susah, tetapi minimal itu generasi mereka. Makanya kembali lagi ke DPD, yang saya bersama dengan beberapa teman senior ini mendorong agar yang nanti pimpin DPD ke depan adalah generasi muda. Kita nih tuturi aja. Jadi langsung Abang nih menyatakan nggak berminat sebenarnya memimpin DPD sebagai ketua? Saya? Enggak. Sudah ngimpi kan Abang belum bermimpi. Kan tidak harusnya harus ada depan kan. Tapi yang penting kita bagian daripada tim itu berkolaborasi, kemudian memberikan sumbangsi kan.
Kedua, saya ini orang yang mungkin dia tahu kan kita. Saya ini orang yang nggak bisa protokoler, jadi susah. Oh iya iya iya. Nggak bisa harus begini tuh, aduh, mendingan beginilah. Kan buat apa juga? Iya 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 iya. Bang, kalau misalnya kan abang kenal Pak Prabowo pasti udah lama. Dari sebelum beliau menikah lah. Nah ini kalau sekarang ini beliau sebagai presiden terpilih, abang ketemu nih, apa yang ingin abang sampaikan ke Pak Prabowo kira-kira? Mau menyampaikan, saya secara formal itu hampir kita ketemu per 17 Agustus. Ya. Biasa kan pidato presiden kan semua datang, kita salaman, ngobrol-ngobrol. Sampai terakhir tahun kemarin juga masih ketemu beliau dan beliau masih apa kabar? Ya, hello. Saya pikir beliau punya tim cukup solid. Ya kan, dan apa yang mau dipikirkan ke depan? Karena beliau bukan baru mencalonkan diri kan. Minimal visi beliau ini kan sudah mulai dari Wapres zaman Ibu Mega, kemudian Fight semua, dan beliau punya konsep ini kan, konsep baku, tinggal merubah aja mungkin formatnya sedikit tentang bagaimana melihat Indonesia ke depan. Dan saya yakin beliau mampu. Apa bang, kira-kira apa bang yang disampaikan ini kalau ketemu nih Pak Prabowo? Nanti tanggal 17. Oh iya, apa kira-kira bang? Ya pasti selamat tentu. Kemudian tolonglah jaga bangsa ini kan ke depan, biar kita bersama-sama bisa membangun bangsa sesuai dengan beliau punya cita-cita, dan cita-cita bangsa ini secara keseluruhan kan. Walaupun beliau sudah menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan program Pak Jokowi sebagai fondasi yang kuat untuk menuju ke depan. Tetapi pasti ada perubahan-perubahan yang beliau sendiri punya keinginan kan. Tinggal kita lihat aja. Pokoknya kita dukung lah. Kalau saya secara politik mungkin sudah hampir terang. Cuma yang perlu dijaga sekarang ke depan itu kan masalah ekonomi kan. Ekonomi global yang sekarang kita lihat, Laut Cina Selatan, Israel yang belum selesai dengan Hamas ya kan, kemudian Ukraina pun belum selesai, minyak makin ini kan ribet kan. Jadi ini yang secara politik mungkin bisa. Kita ini bangsa yang cukup dewasa dalam mengelola politik ya. Tapi kalau ekonomi ini kan global ini bos, ini agak susah. Apa bang pesan untuk generasi muda ini? Kan ada generasi milenial, ada Z, ada Alpha, tapi kan intinya adalah mereka putra-putri Indonesia. Nah apa bang yang akan pesan? Saya banyak melakukan kegiatan pertemuan, tapi lebih fokus kepada mahasiswa Papua ya. Papua yang baik di Indonesia sini atau yang di luar negeri. Saya sudah roadshow ke Birmingham, kemudian ke Amerika di Las Vegas, kemudian ke Filipina, Rusia. Kemarin kita ada banyak anak situ. Saya selalu tanamkan kepada mereka bahwa mereka itu tugas mereka satu, bermimpi dan belajar untuk menatap masa depan. Minimal 50 tahun ke depan bangsa ini mau jadi apa. Itu tugas mereka. Nggak usah terlalu ikut campur mengenai politik praktis yang sekarang sedang carut marut ini. Biarlah kami yang tua ini yang nanti menyelesaikan. Kalian ini karena ada eranya kalian sekarang, apalagi teknologi yang sekarang kan, jadi lebih baiklah semua. Itu tadi Yoris Rawayai, tak kenal maka tak sayang. Ternyata Caming sering senyum-senyum. Ini kalau nanti itu deh bang, satu foto aja nih bang ya, nanti biar Ucup shoot di sana. Itu yang Soldier of Fortune itu tahun berapa itu kan kegarangan itu kan? 1000 berada di situ 2000-an. Jadi kalau mau bicara pengalaman begitu, saya ini begini, Andri. Cita-cita saya itu dulu mau jadi tentara. Gitu, dari kecil saya lihat waktu penyerahan itu kan, terutama bangga sama Kakao dulu. Kakao ya. Iya kan, itu hebat sekali. Kita dulu Siliwangi Angkatan Darat masuk ke Papua kan. Kepingin cita-cita itu, tetapi pas saya SMA kelas 3 baru ujian, belum tentukan apa. Bapak saya dulu kan pemburu buaya. Saya diwajibkan untuk pergi mencari buaya di Membramo selama 3 tahun. Jadi ini buaya beneran ya, bukan buaya darat ya, buaya bener ya. Dan bukan karena keinginan, tetapi terdorong oleh emosi. Jadi berbuat hal-hal yang tidak ini, tapi asas kepatuhan terhadap orang tua kan. Jadi selama di sana bertarung dengan sudah alam yang begitu, ini masyarakat yang masih
mana kan, dan binatang itu sendiri, nyamuk dan lain sebagainya. Dan kemudian saya cita-cita waktu itu kalau saya ada berkat saya akan lakukan apatilas. Kemudian 2009 kemarin setelah 40 tahun saya tinggalkan itu, saya lakukan apatilas lagi ke situ. Selama 21 hari, mulai dari proses dari kampung sampai ke sana, melihat situasi sana. Ada perubahan nggak? Saya aja belum pernah datang ke tempat-tempat yang beliau sudah pergi, Jokowi. Oh iya, sulit sekali. Canggih Jokowi ini. Sulit sekali. Iya. Itu harus kasih jempol. Ini nggak ada presiden. 17 kali bos. Iya. Hebat sekali. Dan ya dia sentuh dengan hati ya. You lihat apa ya beliau. Dan orang yang menurut saya ingat budi. Oke. Saya siapa? Anak saya yang terakhir menikah, beliau hadir sama istri. Betul. Kemudian 2 tahun yang lalu, ya setahun sebelumnya, 2 kali di 17 Agustus dia ketemu saya, dia masih tanya, adik punya restoran yang di Timika itu masih ada? Ada. Beliau makan di situ waktu ada kunjungan kerja ke Asmat dulu. Oke. Jadi ingatan beliau kan, ditanya sudah punya momongan nggak? Sudah Pak, sudah 2. Jadi itu yang orangnya nggak tahu ya, tapi budinya ingat budi. Itu tadi perbincangan dengan Bang Yoris Rawayai. Ini sosok yang luar biasa. Berarti melalui berapa presiden Bang ya, dari Soeharto ya? Dari Soekarno? Soeharto ya? Soeharto sampai sekarang, dan dari punya citra ditakuti sampai sekarang dicintai. Ya. Terima kasih atas. Kira-kira gitu Bang. Terima kasih Bang Yoris. Terima kasih. Terima kasih. Siap.